Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, berjumpa kembali dengan Teacher Mala. Kakak, hari ini Teacher ingin mengajak kakak untuk coba lihat di sini. Teacher ingin menunjukkan beberapa contoh buku. Di sini ada buku Sang Pemimpi, Perahu Kertas, B.J. Habibie, makalah, dan ada juga buku yang berjudul Laskar Pelangi. Kakak masih ingatkah di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang fiksi dan non-fiksi. Coba yuk kita identifikasi bersama ini bukunya termasuk fiksi atau non-fiksi ya. Oke, yang pertama, coba dilihat di sini ada novel yang berjudul Sang Pemimpi, Perahu Kertas, dan Laskar Pelangi. Coba, ini termasuk apa ya kak? Fiksi atau non-fiksi? Dari judulnya saja bisa kita tebak. Ya, ini adalah termasuk fiksi. Mengapa? Karena ceritanya si penulis menggunakan bahasa kiasan, menggunakan bahasa yang mendramatis cerita, dan juga yang diceritakan ini bersifat imajinatif, artinya tidak benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya ini ada buku yang berjudul B.J. Habibie. Buku B.J. Habibie ini termasuk jenis apa ya, teacher? Fiksi atau non-fiksi? Ayo kak, termasuk apa? Ya, termasuk fiksi. Fiksi atau non-fiksi? Ayo, termasuk? Ya, non-fiksi. Mengapa? Karena di sini penulis menggunakan cerita si Bapak Habibie tersebut. Dia menceritakan tentang kisah dan perjuangan Bapak B.J. Habibie. Oleh karenanya, buku B.J. Habibie termasuk buku apa? Ya, non-fiksi. Selanjutnya ada makalah atau laporan hasil penelitian. Ini juga termasuk jenis non-fiksi karena di sini si penulis menceritakan tentang laporan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi betul-betul yang dituliskan terjadi. Oke, lalu teacher, bagaimana sih teacher cara menuliskan laporan hasil pengamatan? Nah, langsung ya kakak, teacher tunjukkan ke contohnya. Laporan hasil pengamatan. Dalam menuliskan laporan, kakak harus menuliskan beberapa bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama ada tempat pengamatan. Tentu kakak harus menuliskan nih, di mana kakak melakukan pengamatan tersebut. Kemudian ada waktu pengamatan. Di sini kakak tuliskan kapan kakak melakukan pengamatannya. Kemudian objek yang diamati. Nah, harus kakak tuliskan juga tuh objek yang diamati apa. Oke. Selanjutnya, orang yang mengamati. Misal yang melakukan pengamatan kakak, berarti di sini tuliskan nama kakak sebagai pengamatnya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini ditulis dengan hasil dari pengamatan yang kakak lakukan. Kakak masukkan di sini ya. Oke, itu untuk contoh laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, dari laporan hasil pengamatan, kakak juga dapat menuliskan teks narasinya. Oke, ini contohnya ya kak, Gunung Merapi meletus. Ini contoh teks narasinya. Nah, jangan lupa dituliskan tanggalnya, tanggal berdasarkan kakak melakukan pengamatan tersebut. Oke, jadi untuk teks narasi ini isinya sesuai dengan laporan hasil pengamatannya ya kak. Dan pastinya terdiri atas beberapa paragraf. Dan harus kakak perhatikan juga dalam menuliskan teks narasi, harus mencantumkan data dan harus sesuai dengan fakta. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semangat selalu ya kakak, dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.